Halo semua, selamat datang di video pembelajaran dari FKM UI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kak Awaludin, Kak Fahnida, Kak Ristanti Karina, dan Kak Sri Mardiati akan membawakan materi kuliah Manajemen Strategi Pemasaran OPK Rumah Sakit A dengan topik penentuan segmenting, targeting, dan positioning. Siapa yang suka penasaran kenapa kita mudah tergoda dengan produk-produk yang menarik? Apalagi kalau belinya dilakukan secara online. Wah, tinggal satset terus selesai. Ternyata sampai ke tahap konsumen tertarik dengan brand dari suatu perusahaan itu berkaitan dengan yang namanya segmenting, targeting, dan positioning atau biasa disingkat dengan STP loh. Kenapa ya kita perlu mempelajari materi ini? Sebetulnya apa pentingnya segmenting, targeting, dan positioning dalam pemasaran? Nah, STP ini penting sekali dilakukan supaya perusahaan bisa memenangkan persaingan di pasaran. Tidak hanya itu, STP juga penting untuk merebut hati konsumen, agar konsumen bisa memprioritaskan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan nantinya. Jadi, penasaran gak sih sama STP ini? Lalu, bagaimana cara menentukannya? Langsung aja kita bahas bareng-bareng yuk! Yang pertama adalah segmenting atau riset pasar. Berbicara tentang selling product or services, yang pertama kali terbayang adalah siapa yang akan menjadi target pasarnya. Biasanya penentuan segmentasi pasar ini dilakukan saat kita melakukan riset pasar. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses membagi pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen yang memiliki kesamaan kebutuhan atau karakteristik dan respons terhadap program pemasaran. Cara menentukan segmentasi pasar bisa dilakukan dengan membagi beberapa kelompok konsumen, contohnya segmentasi geografis, demografis, psikografis, perilaku, dan lain-lain. Mengapa proses segmenting ini sangat penting? Karena proses segmenting ini mendeskripsikan dan membantu proses identifikasi ukuran pasar, sumber informasi alokasi sumber daya, dan dasar pengembangan 4P atau Product, Price, Place, and Promotion yang berguna sebagai dasar perencanaan proses marketing. Yang kedua adalah targeting atau analisis permintaan. Setelah segmenting, kita lanjut membahas pengertian targeting. Kira-kira terbayang tidak apa yang dimaksud dengan targeting di sini? Apakah maksudnya sama seperti jika kita memanah dan berusaha menembak sasaran di tengah papan panah? Betul sekali, kurang lebih maksudnya seperti itu. Namun, penentuan target perusahaan di sini memiliki makna yang lebih luas lagi. Targeting ini dilakukan setelah kita memiliki data-data mengenai segmentasi pasar sebelumnya. Jadi, sebelum menentukan target, kita harus paham dulu siapa yang akan menjadi calon konsumen kita. Targeting merupakan aktivitas memilih segmen pasar yang akan dimasuki agar dapat menentukan pasar yang dituju secara spesifik. Maksudnya bagaimana ya? Jadi, setelah kita sudah menentukan siapa yang cocok atau sudah memenuhi syarat sebagai calon konsumen dalam segmentasi pasar, saatnya kita melakukan yang namanya analisis permintaan untuk menargetkan ukuran pasar, perbedaan calon konsumen, dan akses untuk mendekati calon konsumen tersebut. Targeting ini penting sekali dalam pemasaran karena biasanya beda konsumen akan beda treatment. Maka dari itu, setiap elemen dalam targeting ini harus berkaitan satu sama lain. Lalu, penasaran gak sih mengapa target pemasaran ini merupakan hal yang penting dalam suatu usaha? Bisa dibilang target pemasaran merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu usaha karena ini juga menentukan arah bisnis yang akan kita jalankan. Bayangkan saja kalau kita membuat bisnis tanpa punya target. Siapa yang akan membeli produk? Maka dari itu, sebelum menjalankan bisnis, pikirkan dengan matang dulu ya, siapa yang akan menjadi targetnya. Yang ketiga adalah positioning atau analisis kompetitor. Setelah proses segmenting dan targeting selesai, saatnya kita mencari positioning perusahaan di marketplace atau pasar. Apa itu positioning? Apa manfaatnya bagi perusahaan jika kita bahas dari sisi pemasaran? Positioning merupakan cara perusahaan untuk merancang citra produk agar dapat diterima, agar dapat diingat,
dalam benak konsumen dengan memperhatikan beberapa variabel, yaitu atribut merek, harga, kualitas, dan pesaing. Positioning dilakukan untuk bisa masuk ke dalam otak konsumen agar mereka bisa mengingat brand serta keunggulan produk yang ditawarkan. Sehingga ketika ingin mencari sesuatu, mereka bisa langsung mengingat produk kita. Selanjutnya adalah cara menentukan segmenting, targeting, dan positioning. Bagaimana cara untuk menentukannya? Pengertiannya sudah dibahas satu persatu bukan? Sekarang bagaimana cara menentukan segmenting, targeting, dan positioning? Supaya lebih jelas, kita akan menjelaskan menggunakan contoh saja ya. Jadi, begini contoh segmentasi, targeting, and positioning perusahaan jasa. Misalnya pada industri healthcare atau rumah sakit. Dengan banyaknya rumah sakit swasta yang ada saat ini, sangat penting untuk kita menentukan segmentasi pelanggan yang akan menjadi sasaran kita. Apakah usia produktif atau kelompok usia yang lebih tua dengan jenis kelamin pria atau wanita? Setelah segmentasi pasar sudah ditentukan, berlanjut menentukan targeting. Misalnya kelompok pasien tertentu lebih menyukai pelayanan yang sifatnya preventif seperti medical check-up atau kuratif. Jika targetingnya sudah ditentukan juga, sekarang saatnya cara menentukan positioning di pasar. Kita bisa highlight keunggulan yang membuat layanan unggulan di rumah sakit berbeda dengan kompetitor lainnya. Misalnya jasa layanan MCU dari rumah sakit kita dapat dilakukan secara on-site. Ini tentu menjadi nilai plus untuk mendapatkan posisi di hati konsumen. Setelah itu, kita tinggal melancarkan strategi marketing. Marketing di sini bertujuan untuk memasarkan jasa yang kita tawarkan dan mengenalkan brand kepada target konsumen secara lebih luas dan lebih masif. Selanjutnya adalah contoh implementasi di BMC Mayapada Hospital. Salah satu layanan unggulan di BMC Mayapada adalah layanan medical check-up. Rata-rata segmen pelanggan BMC Mayapada adalah usia produktif dan pekerja kantoran. Sebagian yang lain adalah usia rata-rata 50-60 tahun dengan tingkat pendidikan SMA dan universitas. Rata-rata pasien-pasien ini sangat concern dengan status kesehatannya sehingga mereka lebih memilih upaya preventif dengan memeriksakan kesehatan sebelum mereka benar-benar jatuh sakit. BMC Mayapada Hospital membidik target pasar ini disebabkan banyaknya perusahaan rekanan BMC yang secara rutin memeriksakan karyawannya untuk melakukan MCU setiap tahun. Selain itu, pasien pribadi juga melakukan pemeriksaan MCU untuk mengetahui status kesehatannya. BMC Mayapada menyediakan tempat pelayanan MCU yang nyaman, dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, dokter yang berpengalaman, dan seluruh petugas yang ramah, terampil, dan berkualitas. Selain itu, BMC Mayapada juga melakukan pemeriksaan MCU secara on-site di perusahaan-perusahaan rekanan dengan membawa semua modalitas pemeriksaan sehingga pasien tidak perlu berkunjung ke rumah sakit. Jadi, segmenting, targeting, dan positioning atau STP adalah 3 komponen yang memiliki peranan penting yang harus dijalankan dalam rangkaian strategi promosi sebuah perusahaan. Perkembangan pemikiran dalam melakukan sistem pemasaran disadari atau tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan pemikiran masyarakat di berbagai wilayah. Demikian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat.